Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ala musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulim wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa takbiru, dan adapun takbir kemarin kan ditegaskan, diterangkan bahwasanya kan kemarin disunahkan membaca tahmid, tahlil, tasbih dan seterusnya, ya kan? Takbir gitu. Maka di sini diterangkan waktu takbiru, dan adapun takbir dalam 2 hari raya itu ala qisma, ini atas 2 bagian. Yang pertama yaitu mursalun, takbir yang mursal, wa huwa ma la yakunu akibas sholati. Yang pertama itu namanya takbirnya disebut takbir mursal. Takbir mursal yang bagaimana sih? Wahwa adapun yang dimaksud takbir mursal itu takbir layakunu, yang tidak ada apa takbir tersebut tidak ada itu akibat sholati, mengiring-iringi sholat. Jadi dalam sholat 2 hari raya itu, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, itu ada 2 macam takbir. Artinya itu pelaksanaannya, bukan bentuk takbirnya ya, pelaksanaannya. Jadi yang pertama disebut namanya takbir yang mursal, golongannya mursal. Yang bagaimana Pak itu? Yang ibaratnya tuh begini, ketika di jalan-jalan, sambil berjalan, sambil di pasar, sambil ke kebun, nah itu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, termasuklah mungkin pawai itu Pak ya. Kalau yang kiranya umpama kok ndak mudorot ya silakan Pak Janis ya. Cuman kalau kiranya tuh mudorot Pak, nanti malah pada tawuran segala macam, nggak usah. Timbul mudorot ya. Lihat takbir yang sedemikian itu namanya takbir yang mursal, yang tidak mengiring-iringi sholat. Terus yang kedua namanya muqayyidun, wa muqayyidun, dan takbir yang muqayyad, yang ibaratnya itu yang kuat. Nah, ya. Takbir yang kuat yang bagaimana? Wa adapun takbir yang kuat itu takbir yakunu. Yang ada apa takbir tersebut? Ada itu akibah, mengiring-iringi daripada sholat. Nah, itu yang kiranya keliling di sebelum sholat, sesudah sholat, itu entah sholat Idul Fitri atau sholat fardu di waktu-waktu itu, nah maka itu disebut namanya takbir yang muqayyad ya, yang tidak mengelilingi daripada sholat, yang tidak sebelum atau sesudah sholat, itu disebut takbir mursal tadi ya. Wabada'a, dan memulai siapa al-musanifu kiai musonif fil awali, kepada yang awal, artinya takbir yang mursal tadi. Faqala, artinya yang tidak mengiring-iringi sholat 5 waktu. Faqala, maka lalu berkata siapa musonif wa yukabiru, dan bertakbirlah siapa seseorang nadban dengan hukum sunnah. Siapa kulun, oh ini failnya, wa yukabiru, dan bertakbirlah nadban dengan hukum sunnah. Siapa kulun, tiap-tiap orang, min dakarin, dari orang laki-laki, wa ungsa, dan perempuan, wa hadirin, dan orang yang mukim atau di rumah, wa musafirin, dan orang dalam perjalanan, fil manazili, di rumah, wa toriki, dan juga di jalan-jalan, wal masajidi, dan juga di masjid-masjid, wal aswaki, dan juga di pasar-pasar. Mulainya kapan? Min guru bisamsi, dari mulai tenggelamnya matahari, min lailatil idi, dari malam hari raya. Jadi mulai maghrib itu, atau sesudah adzan maghrib atau sebelum adzan maghrib, adzan dulu lah ya kan, baru takbir. Idul Fitri, artinya Idul Fitri. Wa yustamaru, dan berjalan apa hada takbiri, inilah takbir
ila ayadakhola hingga sampai masuk siapa al imamu imam fi sholati di dalam sholat lil idi untuk idul fitri atau idul adha. Jadi mulai maghrib hingga sampai nanti pagi orang pada sholat id. Nah itu yang dikerjakan. Ini dalilnya Pak Janis, dalilnya Bang Irul. Kalau takbir kok semalam-malam di masjid itu ya. Nah ini salah satunya dalilnya. Walaupun sekarang ya kontroversi, katanya berbeki wong, ya kan itu. Kalau dulu dari dulu tidak popol, aku sekarang lebih berbeki katanya. Orang mau alif rahimahullah. Ada kejadian yang masjidnya dilempari kerikil barang, masya Allah. Oh, yes, itulah namanya dunia. Yes, kita memaklumi, baik. Nah, ya ada yang begitu, ya kan begitu. Untuk cerita. Nah, tergantung nanti Pak Lupi itu ikut golongan yang mana. Apa yang lempari masjid tadi, apa yang senang, apa yang bagaimana, ya kan? Apa yang tukang antar kue ke masjid, yang mana dipilih sendiri yang golongannya ya. Nah, namun itu namanya takbir yang mursal dari mulai terbenamnya matahari hingga dilaksanakan daripada sholat id, baik idul fitri maupun idul adha. Wala yusannu, dan tidak disunahkan apa takbiru takbir lailatal idul fitri di malam idul fitri akibat sholawati di mengiring-iringi sholat-sholat. Kalau malam idul fitri sholat isya itu tidak disunahkan. Namun kalau dalam kitab Bajuri itu boleh, walaupun tidak disunahkan tapi boleh, tapi tidak dapat kesunahan karena nggak ada contohnya lah begitu. Walakin Nawawi, tetapi menurut Imam An-Nawawi fil Adhkari di dalam kitab Al-Adhkar itu ikhtiyaru, memilih. Ikhtibaru apa ikhtiyaru tulisannya di situ? Apa, Pak? Tulisannya Pak? Ikhtaro. Ini ikhtiyaro. Ikhtayaro. Ini ikhtabaro, tulisan ada titiknya banyak. Jadi tulisannya ikhtaro. Yo, subhan ya. Ikhtaro memilih siapa Imam Nawawi anahu sesungguhnya takbir mengiring-iringi sholat di malam idul fitri itu sunnatun, hukumnya sunnah, walaupun tadi musonef itu tidak menganjurkan itu sunnah, tetapi menurut Imam Nawawi sunnah, itu begitu. Summa saro'a, lalu meneruskan siapa Kiai Musonef takbiri di dalam masalah takbir muqayyidun yang muqayyad. Faqala, maka lalu berkata siapa Kiai Musonef yukabiru, dan bertakbirlah siapa kulun tadi fi idil adha di dalam idul adha khalfas sholawati, mengiring-iringi sholat-sholat al-mafrudati yang difardukan, min mu'adatin dari sholat-sholat yang adaan, wa faitatin dan sholat-sholat yang pot, artinya entah kodok entah apa ya kan. Faitah itu namanya sholat yang entah kodok atau lewat waktunya lah pokoknya ya. Nah itu tetap sunnah, maksudnya sholat biasa ya sunnah. Sholat yang Mas Gendon ngodoin sholat dulu yang tertinggal lu mau kalau itu di hari Idul Adha ya tetap hukumnya sunnah takbir, sama dengan hukumnya sunnah apa kemarin dulu adzan dan iqomah, tapi ya pelan-pelan wae Mas Gendon ya. Nanti ngodoin sholat duhur di waktu masih belum hijrah dulu. Ngapa Mas Gendon adzan kencang-kencang? Aku nak ngodoin sholat boleh adzan iqomah. Nah, sama dengan ini ya kan, ngapa lo tadi sudah sholat duhur kok ini apa bengok-bengok lagi, takbir lagi. Aku nak ngodoi sholat yang dulu sunnah juga itu, tapi ya tidak usah kencang nanti kalau kencang ditanya kawannya tadi. Ya nak yang paham, kalau tidak paham katanya kumat tahap orang tuh kan gitu. Kalau malih pilih entek ya, kalau malih rahimahullah, oh nak pilih entek ngoceh-ngoceh Mas ya. Wah serepot nih. Kalau malih rahimahullah wa kada. Dan demikian juga disunahkan apa khalfu ratibatin di mengiring-iringi sholat rawatib, artinya qobliyah atau ba'diyah ketika hari raya Idul Adha. Wa naflu mutlakin, dan juga sholat-sholat sunnah mutlakon yang umum. Wa sholatul janazati, dan juga sholat jenazah. Min waktunya dari kapan? Min subhi yaumil arafata, mulai subuhnya hari Arafah, artinya mulai mau apa? Mau sholat id subuh, mau sholat id
ya, itu mulai subuh mau sholat id. Terus ilal asri hingga sampai waktu asar min akhir ayami tasriki, dari akhirnya hari-hari tasrek. Berarti dari mulai subuhnya mau sholat id, ya kan, hingga sampai tanggal 13 asar. Nah, itu sunahnya sampai ke situ ya. Wasighatu takbiri, dan adapun bentuk daripada takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini sikot atau bentuk takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'dah. Nah, itu bentuk-bentuk daripada takbir. Saya artikan dulu. Allahu Akbar, Allahu adapun Allah itu akbaru, zat yang maha agung, yang maha besar. Allahu dan adapun Allah itu akbaru, zat yang maha agung atau zat yang maha besar. Allahu dan adapun Allah itu akbaru, zat yang maha agung atau yang maha besar. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu dan adapun Allah itu akbaru, zat yang maha agung atau maha besar. Allahu adapun Allah itu akbaru, zat yang maha besar. Walillahil hamd, walillahi, dan itu hanya untuk Allah atau kepunyaannya Allah. Alhamdu, adapun segala pujian. Kemarin dulu sudah diterangkan ya, bahwa pujian ada 4, kudus alal kudus, kudus alal qadim, qadim alal kudus, kudus alal qadim. Itu ya. Allah muji dirinya sendiri, Allah muji makhluknya, makhluk muji Allah, makhluk muji makhluk. Nah, gitu kemarin ya. Maka semua pujian itu hakikatnya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah ya. Alhamdulillah, adapun segala pujian itu lillahi, hanya untuk Allah. Walillahi, dan itu hanya untuk Allah. Alhamdulillah, adapun segala pujian. Allahu adapun Allah itu akbaru, zat yang maha agung. Kabiron, dengan benar-benar agung atau benar-benar besar. Nah, ini contohnya kalau Pak Janis dulu ngaji, ya kan, makanya di situ Allahu Akbar kabiro, iftitah dulu, Allahu Akbar kabiro. Nah, dari itu bacanya, jangan langsung kabiro Bang Irul ya. Karena kabiron itu sifat dari lafaz Allahu Akbar. Nanti kalau yang disifati nggak ada, nyifati siapa, kan gitu. Oh, tiba-tiba yang besar, apanya yang besar, nanti malah kaget ya kan. Dengar Bang Hudori, apa nih sebesar, Pak Rozak barang bingung nanti. Ya untung pada tidak begitu paham Pak Rozak di Kutoboyo itu bahasa Arab. Langsung kabiro ya kan. Amannya tuh itu. Andai kan kok dikit-dikit tahu tuh, wah itu sifat kok enggak yang disifati loh, serepot. Pokoknya sibuk terus di Kutoboyo itu. Untung Pak Janis, pokoknya masih untung lah, harus bahagia ya kan. Tidak begitu paham bahasa Arab di Kutoboyo itu. Oh, kalau paham pokoknya ributnya tidak berhenti Pak, siang malam tuh. Bukan tidak boleh dipegang, maksudnya harus dikatutkan Mas. Allahu Akbar baru kabiro. Allahu Akbar yang pertama itu niat, serempak niat itu takbiratul ihram. Nah, itu hukumnya wajib kemarin tuh atau rukun ya. Lah baru kalau doa iftitah itu Allahu Akbar kabiro, diserempakkan, diikutkan maksudnya. Nah ya, jangan cuma kabiron gitu wae. Memang tulisannya begitu. Nah, paham Mas Gendon ya? Jadi Allahu Akbar serempak niat itu lain, takbiratul ihram ya. Nah, setelah itu kan baca doa iftitah. Biasanya kalau dulu Mas Gendon kan kabiro walhamdulillahi katsira kan begitu. Nah, sekarang ditambahi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maksudnya itu kalau doa iftitah ya. Nah, rakyat dong Mas Gendon ya. Alhamdulillah kowe ngaji maksud kowe. Ini lali kan pas diterangno ngantuk padahal diterangno bolak-balik ya kan pas waktu apa kuwi.
Nggak apa-apa. Lu namanya hidayah tuh kan kanto macem-macem. Makanya kalau bisa kita tuh hadir terus ya kan. Siapa tahu nanti malam ini kita belum dapat hidayah, belum dikasih ilmu sama Allah. Malam yang akan datang kita dikasih, ya kan itu. Makanya itu kita usahakan hadir terus, ya kan. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fid amin ya rabbal alamin. Jangan kok itu. Lah Mas Bu kemarin lihat mudah toh kan. Lah perasaan itu ditanyakan terus ya kan. Nah itu sudah 7 kali apa berapa banget. Ya padahal rumusnya yang penting imam takbir mau sujud. Nah itu berarti kok kita belum takbiratul ihram, itu berarti kita masbuk tidak dapat rakaat itu. Kan batasnya itu kemarin. Wah itu masih bingung terus Pak Janis. Tapi ya nggak apa-apa ya. Enggak ya. Nah, alhamdulillah. Nah, berarti termasuk yang cerdas Mas Janis. Ada yang enggak paham. Jadi itu sudah deal Mas Gedan ya. Ini tadi tentang masalah takbir. Walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa subhana dan maha suci wa subhanallah dan maha suci Allah bukrotan di waktu pagi hari wa asilan dan waktu siang atau sore hari. La ilaha illallah wahda. La ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu kecuali hanya Allah wahdahu hanya satu-satunya Allah. Sodako maha benar apa wa'dahu janjinya Allah wanas wa'dahu wa sodako benar sodako wa'dah benar apa janjinya Allah wa nasoro dan menolong siapa Allah abdahu kepada hamba-hambanya Allah wa azza dan memuliakan siapa Allah jundahu kepada bala tentaranya Allah wa hazama dan melarikan atau mengalahkan mengalahkan siapa Allah al-azaba kepada musuh-musuhnya Allah bala tentara musuhnya Allah wahdahu dengan sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat-kalimat daripada takbir la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ilham. Tapi Pak itu ada ya Pak, Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Piye ku Pak? Ya serapopo bene sauni-unine. Nggih, ini cuman kalimat asalnya tuh cuman ini ya, itu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitaruni amin ya rabbal alamin. Terus kalau bisa yang ngaji-ngaji, yang bisa baca Arab, yo dibaca yang bener-bener Pak Janis ya. Jangan langsung ngawur-ngawuran wae. Lobar. Jangan begitu. Pokoknya dibaca apa adanya. Kalau bisa begitu, yang bisa baca. Jadi ini yang tidak bisa baca ibaratnya seuni-unine Pak De ya bene. Namanya tidak bisa baca. Kalau mau alif rohimong nanti dibenerin sebentar ya, keliru lagi ya biarin. Wong sudah mau itu sudah bagus. Itu loh Pak Rupi ya. Tapi terus mikir dioyok pula Kang, ojo ben ya. Apa meneh anak kecil-kecil biarin biar seneng, biar bahagia. Inti daripada itu adalah bahagia. Inti daripada adalah bahagia. Itu macam manapun caranya kita supaya anak-anak kita bahagia, keluarga kita bahagia. Itulah tentang masalah sholat id. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholatul kusuf, sholat gerhana.